萧家，萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Douzun. Kedua kata sederhana ini tampaknya memiliki kekuatan iblis yang secara instan menyebabkan udara di atas tanah untuk memadat. Aura pembunuh dingin yang dibentuk oleh banyak murid lembah sungai es benar-benar runtuh dalam menghadapi dua kata ini. Dua sosok perlahan keluar dari pintu masuk lembah. Xiao Yan mengangkat dokter peri kecil dan melihat sedikit darah di sudut mulutnya. Senyum kecil di wajahnya tanpa sadar diperketat. Namun, senyum ini dipenuhi dengan aura pembunuh dan perasaan dingin. Sudahkah Anda berhasil? Dokter peri kecil melihat Tian Huo Zunze di belakang Xiao Yan dan bertanya dengan gembira. Xiao Yan menyeringai sedikit dan mengangguk. Dia bertanya, apakah Anda baik-baik saja? Itu hanya beberapa cedera ringan. Dokter peri kecil menjawab secara acak. Kali ini, dia memberi perhatian dan tidak mengizinkan kekuatan es zone menyerang tubuhnya. Selain itu, bahwa Tianxi ingin menangkapnya hidup-hidup. Karena itu, dia menahan saat dia meluncurkan serangan telapak tangannya. Karena ini bahwa lukanya tidak dianggap serius. Xiao Yan meraih tangan dokter peri kecil. Dia hanya merasa yakin setelah menyelidikinya. Memutar kepalanya, dia melihat Tianxi di langit, yang wajahnya tiba-tiba berubah bergejolak dan gelisah. Dia tersenyum sambil berkata, pukulan tetua ini benar-benar berat. Ekspresi Tianxi sangat gelap dan serius saat dia melirik Xiao Yan. Setelah itu, dia mendengus dingin. Matanya meluncur ke Tian Huo Zunze. Meskipun dia belum mengatakan sepatah kata pun, perasaan menekan yang menyebar dari tubuhnya menyebabkan Tianxi merasa seolah-olah jantungnya telah menegang. Tekanan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari kepala lembah sungai es dan setan tua lain yang selalu mengunggulinya. Mereka berdua benar-benar melangkah ke kelas Douzun. Dengan kata lain, lelaki tua polos ini pastilah ahli Douzun. Munculnya orang ini seharusnya menjadi tubuh spiritual saat itu. Pada saat itu, dia hanya mencapai tingkat 8 bintang Douzong. Sekarang, bagaimanapun, sepertinya itu dilakukan dengan sengaja. Sebuah pikiran dengan cepat melewati hati Tianxi dalam suasana tenang ini. Karena jiwa Tian Huo Zunze sepenuhnya menyatu dengan tubuh baru ini, bahkan penampilan tubuh telah berubah. Itu telah berubah menjadi satu yang mirip dengan jiwa Tian Huo Zunze. Oleh karena itu, Tianxi berhasil mengenali Tian Huo Zunze sebagai tubuh spiritual hanya dari sekilas pandang. Teman ini, kita dapat memilih untuk tidak mengejar masalah karena Anda telah membunuh tetua dari lembah sungai es. Namun, lembah sungai es saya tidak bisa melepaskan orang-orang ini. Mudah-mudahan, karena wajah kepala lembah saya. Tianxi layak menjadi ahli yang terkenal untuk waktu yang lama. Bahkan ketika menghadapi seorang elit Douzun, dia masih bisa menenangkan dirinya setelah kehilangan ketenangannya. Dia menangkupkan tangan dengan hormat kepada Tian Huo Zunze, tetapi dia terganggu sebelum dia bisa mengatakan semua yang ingin dia katakan. Saya tidak terbiasa dengan kepala lembah Anda. Aku yang dulu tidak berpikir aku harus memberinya wajah apapun. Tian Huo Zunze dengan lembut memutar lengannya. Dia masih merasa sedikit asing setelah bergabung dengan tubuh ini. Namun, perasaan memiliki tubuh fisik ini benar-benar terlalu indah. Dia melirik Xiao Yan di sampingnya dan tersenyum. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan menjawab Tianxi dengan senyum.
Ekspresi Tianxi sedikit tenggelam ketika dia mendengar ini. Dengan status dan kekuatannya, sudah lama sejak seseorang berani mengatakan kata itu kepadanya. Sementara ekspresi Tianxi telah tenggelam, tiga sesepuh lembah sungai es tidak jauh di bawah juga secara bertahap pulih dari keterkejutan mereka. Tatapan mereka mengandung ketidakpercayaan saat mereka melihat orang tua di belakang Xiao Yan. Douzun? Bagaimana mungkin kelompok orang ini akan memiliki seorang ahli pada tingkat seperti itu? Menjadi ahli Douzong, mereka jelas mengerti betapa menakutkan Douzun. Mereka tidak pernah menduga situasi ini, di mana tidak ada yang salah, akan mengalami perubahan drastis seperti itu dalam sekejap. Douzun itu adalah ahli utama yang bahkan tetua Tianxi akan mengalami kesulitan mengalahkan bahkan jika dia secara pribadi bertarung. Ketiga tetua sungai es lembah saling bertukar pandang. Mulut mereka dipenuhi dengan kepahitan. Perubahan situasi ini benar-benar menguji kemampuan seseorang untuk menahan pukulan. Sebelumnya, mereka adalah serigala yang mengelilingi kambing. Namun, dalam sekejap mata, seekor harimau ganas muncul di antara kambing-kambing ini. Perubahan identitas dari pemburu ke yang diburu tampak agak terlalu cepat. Saya yang lama sadar bahwa Anda bukan orang yang baik. Sama halnya, saya yang lama juga termasuk tipe orang yang akan membalas dendam terhadap mereka yang menyinggung perasaan saya. Karena Anda telah melukai seseorang, Anda harus membayar harga untuk melakukannya. Tian Huo Zunze memberi senyum samar sementara ekspresi orang-orang dari lembah sungai es bergejolak. Dia menoleh ke Xiao Yan dan berkata, "Tinggalkan mereka untuk saya." Xiao Yan sedikit mengangguk. Dia mengangkat dokter peri kecil dan perlahan mengambil 2 langkah mundur sebelum dengan lembut mengatakan, "Karena lembah sungai es bermaksud untuk memberikan hadiah sebesar itu, kita harus menerimanya." Tian Huo Zunze tersenyum dan mengangguk. Jubahnya tiba-tiba naik meski tidak ada angin. Udara di sekitarnya seperti gelombang air karena mulai berfluktuasi dengan cepat. Sebuah kekuatan besar perlahan menyebar. "Teman ini, apakah Anda benar-benar ingin menjadi musuh dengan lembah sungai es saya? Jangan berpikir bahwa kami akan takut hanya karena Anda adalah seorang elit Douzun. Lembah sungai es saya tidak pernah takut pada siapapun." Mata Tianxi menjadi lebih gelap ketika melihat situasinya. Tongkat ular di tangannya memukul udara kosong dengan kejam saat dia dengan dingin berteriak. Tian Huo Zunze bertindak seolah-olah dia tidak mendengar seruan dingin ini. Ruang di sekitar tubuhnya mulai berfluktuasi bahkan lebih intens. Di bawah fluktuasi semacam ini, fragmen batuan di sekitarnya mulai bergetar. Mereka cepat terpecah, berubah menjadi butiran pasir kecil yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kepadatan melintas di mata Tianxi ketika dia melihat Tian Huo Zunze mengabaikannya. Seorang elit Douzun memang sangat kuat. Namun, tidak mungkin membuatnya mundur hanya dengan ini. Itu bukan seolah-olah dia belum pernah melihat seorang elit Douzun. Semua orang dari lembah sungai es, dengarkan. Membentuk formasi mendalam misteri kuat naga. Tianxi dengan cepat mundur beberapa langkah dan berteriak kepada anggota lembah sungai es di bawah ini dengan cara yang keras. Semua anggota lembah sungai es menggigil ketika mereka mendengar Tianxi teriak. Namun, orang-orang ini juga dianggap sebagai elit di lembah sungai es. Mereka segera menyebar dan membentuk formasi yang sangat misterius. Tianxi terletak di mata formasi. "Hah!" Gelombang demi gelombang teriakan rendah berulang kali dipancarkan dari mulut murid-murid lembah sungai es. Segera, kelompok udara dingin berwarna putih melesat dari puncak kepala mereka. Udara dingin berwarna putih dari 3 tetua lembah sungai es adalah yang terkuat. Gumpalan yang tak terhitung jumlahnya berwarna aneh, udara dingin naik sebelum menggumpal di langit, berlama-lama di atas tubuh Tianxi. Pada saat ini, kedua matanya dengan marah terbuka. Segel yang dibentuk oleh tangan semua orang dengan cepat berubah,
membentuk banyak sekali bayangan yang mempesona. Formasi kuat misteri naga kuat, penawaran darah memanggil naga yang mendalam. Kuku Tianxi memotong ujung jarinya. Darah segar melesat dan segera bergabung menjadi udara dingin yang keruh. Dia melebarkan mulutnya dan sebuah udara biru gelap yang luar biasa meluncur keluar. Akhirnya, itu diaglomerasi dengan banyak uap pembauran. Saat dengan cepat bergoyang, naga setinggi 1000 kaki perlahan muncul di langit. Naga yang sangat dingin ini sangat besar. Permukaan tubuhnya ditutupi dengan jumlah jejak darah yang tak terhitung jumlahnya. Sebuah kilau berdarah dingin berkedip di mata naga besar. Tatapannya menatap semua orang di bawah, memandang mereka seperti orang memandang semut. Naga besar ini tidak hanya tampil kuat. Ada kekuatan naga yang merembes keluar dari tubuhnya. Kepadatan melonjak di wajah Tianxi dan orang-orang dari lembah sungai es ketika naga besar es muncul. Kulit beberapa murid bahkan menjadi lebih kering. Rambut mereka juga menunjukkan tanda-tanda warna kuning pelapukan. Xiao Yan sedikit mengernyit saat dia melihat naga es ini. Lembah sungai es benar-benar sesuai dengan namanya. Mereka memiliki formasi misterius seperti itu. Namun, sekilas, tampaknya harga yang mereka bayarkan untuk menggunakan formasi semacam ini adalah signifikan. Tubuh Tianhuo Zunze digantung di langit. Matanya menatap naga besar itu karena beberapa kejutan melintas di antara mereka. Naga es ini diaglomerasi dari douqi dan darah esensi dari semua orang di sini dari lembah sungai es. Itu mungkin jauh melebihi tingkat puncak biasa Douzong. Teman ini, jika Anda mundur sekarang, lembah sungai es saya akan tetap melihat Anda sebagai tamu khusus. Tianxi berbicara dengan suara yang dalam sementara matanya menatap tajam ke arah Tianhuo Zunze, jubahnya berkibar meskipun tidak ada angin apapun. Kamu hanya menggertak. Tianhuo Zunze dengan samar menjawab. Anda mewujudkan ini sendiri. Kilau dingin berkedip di mata Tianxi. Dia tidak percaya bahwa naga ini, yang terbentuk dari douqi semua orang, tidak menimbulkan ancaman bagi orang di depan mereka ini. Pergi! Tianxi dengan marah berteriak saat dia mengarahkan jarinya ke Tianhuo Zunze. Naga es besar di langit segera mengeluarkan suara gemuruh. Ini melebar mulut besarnya sebagai aura naga, puluhan kaki besar, ditembak ke arah Tianhuo Zunze dalam mode seperti kilat. Gelembung es berwarna putih muncul di mana aura naga itu lewat. Jari Tianhuo Zunze dengan lembut memotong ruang di depannya saat dia melihat aura naga es yang ditembakkan. Udara seperti kertas titis karena sudah terkoyak. Retak spasial gelap hitam, yang tampak seperti kantong, muncul entah dari mana. Aura naga tersedot ke dalamnya. Tianhuo Zunze menggosok retakan dengan tangannya setelah aura naga terserap ke dalamnya. Garis spasial anehnya menghilang. Dia mengangkat kepalanya, mengarahkan tangannya pada naga yang jauh, dan tiba-tiba mengepalkannya. Pencekikan spasial! Ruang dari seluruh tempat segera mulai berfluktuasi setelah teriakan lembut Tianhuo Zunze terdengar. Ruang di sekitar naga es yang dingin dengan cepat menjadi terdistorsi. Lipatan spasial bahkan bisa terlihat samar-samar. Retak! Lapisan hitam gelap rusak muncul setelah lipatan-lipatan itu menampakkan diri. Tubuh naga besar itu dengan paksa terkoyak oleh distorsi spasial. Setelah itu ditelan ke dalam celah hitam gelap. Naga es segera meraung ke langit setelah tubuhnya pecah. Tubuhnya yang sangat besar membawa ledakan sonik yang tiada bandingannya saat itu menuju ke arah Tianhuo Zunze. Tianhuo Zunze mengungkapkan senyuman kosong saat dia menyaksikan naga es itu. Tiba-tiba dia mengepalkan tangannya. Retak! Lebih banyak ruang dengan cepat terdistorsi. Banyak lipatan yang terus-menerus muncul. Lokasi di mana setiap kali lipatan muncul adalah tempat naga itu berada. Itu bahkan belum mencapai 1000 kaki dari Tianhuo
Zunze ketika tubuh besarnya hancur berkeping-keping dan tertelan ke dalam kehampaan. Naga besar yang telah menyerang Tian Huo Zunze, hanya kepalanya yang besar yang tersisa. Tian Huo Zunze mengulurkan tangannya dan menekan di dahi naganya. Dengan jentikan jarinya, naga es itu hancur menjadi serpihan es yang meresap ke langit. Melemparkan telur ke batu, benar-benar lemah. Wajah Tianxi dan yang lainnya segera memerah saat naga es itu hancur. Mereka mengeluarkan seteguk darah segar pada saat bersamaan. Seorang elit Douzun sangat menakutkan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.